Ya, teman-teman, hari ini nanti kita akan membahas tentang disleksia ya. Ya, seperti biasa saya sudah mempersiapkan materinya, sudah saya kirim juga di buku catatan digital, tetapi mungkin tidak semua ya yang saya kirim di buku catatan digital, hanya ini, hanya konten yang untuk interaktivitas. Kemudian saya juga sudah siapkan paparannya. Untuk hari ini nanti kita akan membahas ada sekitar 52 ya, 52 slide. Ya, ini ya cukup ya, saya kira untuk 2 jam setengah ke depan nanti kita akan membahas tentang inclusive classroom specialization, khususnya tentang disleksia ya. Kemudian kita nanti juga akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan Microsoft Teams untuk anak-anak inklusi ini ya, terutama yang menderita disleksia ya. Oke, ini untuk buku catatan digitalnya. Untuk pertemuan yang kedua sudah saya kirimkan ke notebooknya teman-teman ya. Namun ini tadi ada ketinggalan, barusan saya kirim yang tentang pengertian disleksia, kemudian disgrafia dan diskalkulia ya. Kemudian ini ada paparan materinya, ini belum sempat saya ini kirim, barusan saya upload ya. Nanti sejalan dengan proses nanti akan saya unggah. Kemudian ini untuk paparan materi yang kemarin juga sudah ini. Coba saya cek di buku catatan teman-teman apakah sudah, oh ya belum terkirim ya untuk paparannya ya, nanti akan segera saya kirim. Baik teman-teman, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu ya sebelum kita mulai materi hari ini tentang capstone project-nya ya. Teman-teman, apabila ada permasalahan tentang capstone project, silakan berkonsultasi ya dengan pembimbing, dalam hal ini saya. Kemudian barangkali ada teman-teman yang kelompoknya ingin mengambil topik yang ini ya, yang mengharuskan teman-teman ini mengadakan penelitian di sekolah tertentu, gitu ya. Di sekolah itu, nah ini teman-teman mungkin butuh ini ya, butuh surat pengantar atau mungkin ini ya, surat pemberitahuan yang akan disampaikan kepada instansi yang bersangkutan. Nah, teman-teman nanti bisa meminta ke Mari Belajar ya. Teman-teman bisa kirimkan saja email ke alamat ini ya, alamatnya care@maribelajar.org. Ya, care ya. care@maribelajar.org ya. Nah, ini barangkali ada teman-teman yang mungkin butuh ya, butuh surat untuk ya ini ya. Surat pengantar yang akan disampaikan ke instansi yang bersangkutan ya, yang akan dibuat penelitiannya ya. Silakan dikirimkan email pengajuannya ke care@maribelajar.org ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah ini ya, sudah menentukan topik yang akan dibuat untuk capstone-nya. Oke, berarti ada yang dulu sebelumnya ini. Silakan, mungkin ada yang mengalami kendala atau ini kesulitan dalam menentukan judul capstone-nya, atau mungkin ini ya, tugas-tugas asinkronnya boleh dikonsultasikan dulu ya. Learn
tipe terus ya. Oh iya, oke. Learn Edmer. Oke ya, jika tidak ada yang ingin disampaikan, saya akan melanjutkan materi hari ini ya. Materi hari ini saya kira cukup ini ya, cukup mudah. Jadi teman-teman nanti agendanya hari ini adalah mendengarkan paparan, kemudian video, kemudian menganalisis video, dan nanti kita akan berdiskusi ya. Oke, untuk hari ini tentang kesadaran disleksia dan mengkonfigurasi rapat di Microsoft Teams untuk anak-anak atau peserta didik inklusi. Apa sih kesadaran disleksia itu? Nah, disleksia itu apa sih gitu ya? Nah, saya kira di materi asinkron ya itu sudah dibahas. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang sudah mengerti ya tentang disleksia. Mungkin bisa ini ya, bisa sedikit mereview pengetahuannya tentang disleksia. Silakan teman-teman, ada yang sudah ini sudah tahu apa itu disleksia sebelum kita ini ya mengetahui ciri-cirinya, kemudian kelebihan dari anak-anak yang menderita disleksia ini apa gitu ya. Silakan. Adakah yang sudah sedikit banyak pernah dengar gitu ya atau baca-baca tentang disleksia? Ya, boleh angkat tangan. Silakan. Ya, silakan Mbak Anggun. Ya. Baik Bu, jadi setahu saya disleksia itu anak itu tidak bisa atau kesulitan untuk mengeja, membaca, terus menulis. Terus pernah nonton film anak disleksia tuh lihat angka-angka atau huruf-huruf itu kayak berantakan gitu Bu. Jadi itu yang membuat dia kesulitan untuk mengeja ataupun membaca gitu. Kayak berantakan gitu ya? Iya, huruf-hurufnya itu terbang-terbang gitu Bu. Jadi dia nggak gitu. bisa gitu. Ini Mbak Anggun pernah lihat filmnya ya? Ya Bu, yang dari India itu. Apa? Oh, dari India, apa judulnya itu, Mbak? Disleksia yang dari India. Oh, apa itu judulnya? Lupa Bu, filmnya apa ya? Pokok sedih banget, itu terkenal banget di kalangan anak pendidikan kayak. Oh iya iya. Oh, di anak pendidikan ya. Biasa ini ya, mungkin biasa ini ya, biasa diputar mungkin ya kalau di ini. Di anak jurusan kependidikan ya. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Silakan, barangkali ada lagi yang tahu apa itu disleksia. Saya kira banyak ya yang sudah tahu ya, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik kemarin ya. Ya, bolehlah kita ini ya, kita ingat-ingat sebentar ya. Ya, silakan, ada lagi. Siapa ini? Mbak Anissa, silakan. Ya, Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Iya Ibu, jadi disleksia itu merupakan anak-anak yang mengalami kesulitan membaca. Nah, biasanya itu anak-anak itu membaca suatu teks itu seperti terbalik-terbalik gitu. Misalnya ada kata duku dibacanya kudu, terus huruf P dibacanya ki, terus huruf D dibacanya huruf B. Nah, sebenarnya itu mereka itu punya apa ya? Mata dan telinganya itu bekerja secara normal, tapi di bagian tengah bawah otaknya itu mengalami kesulitan dalam menerima stimulus visual, dan mereka itu sulit memahami kata-kata yang sederhana, terus juga sulit mempelajari hubungan antara bentuk huruf dan bunyi huruf, dan juga sulit untuk mempelajari alfabet. Ya itu Bu. Oh itu ya. Ya, wow, ternyata ini Mbak Anissa ini ya banyak tahu ya, banyak membaca ya. Ya, betul ya. Jadi itu tadi tentang disleksia ya. Ini nanti teman-teman di paparan ini untuk materi hari ini nanti mungkin akan ini ya, akan lebih banyak lagi mengetahui ciri-ciri anak disleksia ya. Oke, terima kasih Mbak Anggun, Mbak Anissa ya atas
pengalamannya, ya, pengalaman pengetahuan dan pengalamannya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan untuk paparannya. Mari kita lebih jauh mengetahui tentang apa itu disleksia, ya. Nah, ini ya, apa itu disleksia? Nah, disleksia ini yang disampaikan Mbak Anissa tadi, perbedaan di otak yang mempengaruhi bagaimana otak memproses informasi. Ya, menurut the Yale Center for Dyslexia and Creativity, ya, 10-20% dari populasi dunia ini adalah penderita disleksia. Masya Allah ya, 10-20% ini ada yang bilang bahwa 1 dari 5 anak itu penderita disleksia. Hal ini dapat menciptakan tantangan membaca, mengeja, dan menulis, organisasi, dan matematika. Nah, ini biasanya karena dia kesulitan dalam membaca, mengeja, gitu ya, kemudian menulis, bahkan matematika. Kalau matematika itu ada sendiri ya, namanya diskalkulia tadi. Nah, disleksia adalah genetik ya, genetik dan biasanya berjalan dalam keluarga. Jadi keturunan ya, keturunan. Nah, ini adalah video tentang disleksia ya, teman-teman mungkin bisa menyimak dulu ya. Jadi ini video beberapa pendapat ya, beberapa pendapat dari para expert ya, yang sudah nih. Nah, ini cukup lama ya videonya, 6 menit. Oke, saya lupa tadi ya, belum saya aktifkan. Saya stop dulu. If you're dyslexic, it's kind of your superpower. It's like the way that you. If you're dyslexic, it's kind of your superpower. It's like the way that you think. Our brains, they're wired to, I think, process information differently. It's just the way that you see the world. I don't think people do think the way I think. The way I see the world might be different from somebody else, but that's valid. In fact, it's vital. Dyslexics literally think differently. We have a different wiring of the brain, which means that we're really good at certain things, but we have real challenges at more traditional education and learning. The dyslexic brain actually processes information differently. So while it manifests itself in reading, writing, and spelling, and that's where it's most obvious, it's really a difference in how information comes into the brain and is processed, which can create difficulties, certainly in academic. Kemudian dia pemrosesan fonologis gitu ya, hambatan dalam pengucapan tadi, dalam mendeteksi dan membedakan perbedaan fonem atau suara atau ucapan. Jadi dia mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan membedakan perbedaan fonem seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Kemudian kesulitan dengan kata decoding, kelancaran membaca, kemudian tingkat membaca, intonasi dalam membaca gitu ya, mengeja, memahami kata gitu ya. Nah, ini kurang gitu ya. Ini namanya karakteristik umum disleksia. Nah, ini nanti di paparan ini nanti teman-teman bisa mengetes gitu ya. Ada ini ya, ada kuisnya bagaimana apakah kita ini berapa persen gitu ya, apakah kita menderita disleksia atau enggak. Nah, ini nanti teman-teman perlu mengecek, nanti saya kasih waktu ya untuk menjawab beberapa kuis, beberapa pertanyaan ya, maksudnya beberapa pertanyaan untuk untuk mengecek diri kita. Nah, kemarin saya sudah mengecek gitu ya, apakah kita ini termasuk disleksia atau enggak gitu ya. Nah, ini ada refleksi ya. Nah, dari video yang kita tonton tadi, apakah ada mitos yang hilang dalam menonton video ini? Apakah ada detail tentang bagaimana disleksia mempengaruhi orang-orang yang merupakan wawasan baru? Pikirkan tentang orang-orang dalam hidup Anda, termasuk siswa, orang tua, kolega, keluarga, dan teman. Apakah Anda mengenal seorang yang memiliki atau mungkin menderita disleksia? Nah, apakah teman-teman
pernah ini ya, pernah mungkin memiliki refleksi. Tadi pagi saya tanya waktu sahur gitu, ya, ke anak saya. Anak saya ini tanya, apakah kamu pernah punya teman yang menderita disleksia gitu? Kamu tahu nggak disleksia? Dia tahu. Pernah nonton filmnya katanya gitu ya. Sama kayak ini tadi ya, kayak Mbak Anggun sama Mbak Anissa. Anak-anak muda sekarang itu ini suka nonton film gitu ya. Jadi menghubungkan dunia nyata itu dengan ini, dengan melihatnya apa ya, belajar berpengalaman dari film, nonton filmnya. Terus ya saya pernah nonton filmnya gitu. Apakah kamu pernah punya teman gitu ya? Iya, pernah punya teman gitu, yang ini, yang menderita disleksia. Apakah dalam kelas, dalam satu sekolah? Enggak, katanya teman online. Teman online yang disleksia gitu. Kok bisa gitu berkomunikasi dengan temannya gitu ya, teman online yang disleksia. Ya, cuma saya nggak ini ya, nggak menanyakan lebih detail gitu ya, gimana teknisnya gitu ya. Oke ya, ini ya, nanti ini refleksi, nanti teman-teman bisa ini ya, refleksi secara mandiri ya. Nah, sekarang teman-teman bisa ini ya, bisa ke buku catatan digital. Di sini ada ya, nah ini refleksi tadi ya. Ada tes disleksia, teman-teman bisa klik aja di sini kuisnya ya. Kuis ini silakan diklik, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman web seperti ini. Halaman web, nah ini ya. Di sini nanti ada banyak pertanyaan, yang mana pertanyaan ini nanti akan mengidentifikasi apakah teman-teman semua yang menjawab kuis ini mengalami gangguan disleksia atau enggak gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini saya nah ini nanti teman-teman bisa meng-screenshot hasilnya ini. Nah, ini ya. Ini adalah kesimpulan atau review dari saya yang sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kemudian nanti ada kesimpulannya ini ya. Your result suggests that you are unlikely to be dyslexic. Ya, jadi nah ini kesimpulannya bahwa saya sepertinya bukan penderita disleksia gitu ya. Nah, nanti teman-teman ada ini, ada kesimpulannya seperti ini, nanti teman-teman tinggal men-screenshot aja ya di buku catatan digitalnya masing-masing. Taruh di sini ya. Nah, setelah teman-teman menjawab kuis ini, nanti apa ya, mengeklik link ini, nanti teman-teman akan dibawa ke sini. Kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam menerjemahkan bahasa Inggris ini, teman-teman bisa ini ya, translate aja ya, klik kanan aja di sini, kemudian pilih translate to Indonesian, atau teman-teman bisa klik aja di sebelah sini ya, di bagian kanan atas, translate, kemudian silakan pilih yang Indonesia, seperti ini ya. Nah, ini saya klik kanan supaya nanti lebih cepat lagi ya menjawabnya. Nah, selanjutnya untuk menjawab, teman-teman tinggal mengeklik aja ya di bagian ini. Nah, misalnya bagus sekali, bagus. Kemudian next ya, ini next ya, tombol next. Nanti sampai terakhir submit, baru nanti akan mendapatkan resultnya seperti ini. Nanti teman-teman langsung capture aja dan di paste di sini ya, di buku catatan digital masing-masing ini. Nah, sudah ada ya di sini. Nah, ini silakan dicek di sini, nanti saya bisa melihatnya. Oke, teman-teman kesempatan untuk menjawabnya mungkin 5-7 menit ya, karena ini soalnya lumayan banyak ya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan kuisnya ini dulu ya. Nanti saya akan langsung nanti bisa di screenshot kemudian ini ya. Nanti teman-teman bisa, saya minta untuk mempresentasikan hasilnya ya, nanti beberapa. Saya minta untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kuisnya ya. Ini kuis tentang diri sendiri, jadi seperti psikotes gitu ya. Oke. Dimulai sekarang ya. Akan nanti mungkin sampai jam 9.33 ya, 9.33. Bisa ya teman-teman, bisa membuka kah linknya
Bisa? Bisa ya? Ada kendala? Halo? Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, oke. Saya tunggu ya. Ini masih 37 yang join. Sambil menunggu yang lain untuk join. Kita kerjakan dulu kuisnya.
Oke, tetap bisa ya, tetap bisa untuk share screen atau share desktop ya. Nah, misalnya ini. Oke. Nah, kelihatan ya kalau ini ya. Kelihatan teman-teman. Kelihatan ya. Nah, ini kalau kita pilih yang side by side itu nanti jadi tampilannya seperti ini. Kalau oke, sekarang kita ini positionnya juga bisa kita atur seperti ini. Ukurannya juga seperti ini ya. Kemudian ini ya, kalau misalnya yang seperti yang mana ini tampilannya ya, nggak kelihatan ya. Ini yang side by side. Ini misalnya ya, bisa nggak? Nggak mau ya. Oke, coba kita klik dulu di sini. Oke ya, nanti teman-teman bisa ini ya, bisa coba sendiri untuk yang presenter mode tadi ya, bisa berdampingan atau ini ya, presentasinya ada di belakang. Nah, kemudian kita praktekkan yang spotlight tadi ya. Nah, seperti ini kan sebentar ini. Saya kembalikan dulu ya ini ke mode. Oke, nah mode ini ya. Oh, tadi saya belum memilih backgroundnya soalnya tadi sudah muncul tadi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ke spotlight tadi ya. Spotlight. Nah, ini tadi misalnya kalau ini ditutup semua soalnya ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih aja ini ya. Diklik sini, kemudian spotlight for everyone.
Nah, misalnya ini. Nih. Oke, Mbak Ade Rizkina, kemudian Ade Novianti. Nah, ini nanti dia akan muncul di sini nih ya. Akan muncul di sini. Nah, ini nanti akan tampil terus ya. Saya ini bisa nggak ini? Oh, sudah otomatis. Add spotlight. Oke, nah. Oke, sudah ya. Nah, ini teman-teman bisa memilih aja siapa yang nanti akan tampil di sini ya, di spotlight. Supaya nanti bisa ini, nggak ketumpuk-tumpuk oleh user yang lain. Kemudian untuk remove spotlight, nah ini teman-teman bisa ini aja, bisa di remove aja ya lagi ya. Ini siapa tadi, Mbak Ade Rizkina. Nah ini ya, stop spotlighting ya. Atau kalau kita sendiri bisa exit spotlight. Satu lagi Mbak Ade Novianti. Nah ini kalau misalnya Mbak Ade Novianti mengaktifkan kameranya, nah ini bisa kelihatan nanti wajahnya ya. Nah itu tuh fungsinya untuk spotlight. Kemudian mengaktifkan latar belakang. Nah ini saya kira teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara mengaktifkan latar belakang atau membuat latar belakangnya menjadi blur. Nah ini ya. Oke. Nah ini ya, play background effect. Nah, ini teman-teman bisa memilih aja mau yang di blur atau yang ada di sini. Atau teman-teman bisa menambahkan baru, pilih aja add new, kemudian silakan diunggah file backgroundnya. Ini ada ini ya, minimal ukurannya itu 3x60 kali 360. Nah, atau maksimal ini dan ekstensinya JPG, PNG atau BMP. Aspek rasionya greater than 4 gitu ya. Kemudian nah, mematikan video masuk ketika rapat. Nah, ini penting ya. Jadi mungkin ada anak-anak yang disleksia atau mungkin kita sendiri ya. Kadang mungkin terganggu gitu ya, tidak mau distract gitu ya fokus kita. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan ini ya, turn off video coming, incoming video. Nah, turn off incoming video ini bisa kita off-kan. Jadi ketika nanti ada presenter atau teman-teman yang lain mungkin yang memutar video, nah itu nanti dia video tidak bisa masuk ke kita, gitu ya. Kita nggak bisa melihat. Tetapi peserta yang lain tetap bisa melihat, gitu ya. Gitu. Nah ini khusus untuk anak-anak yang mungkin terganggu gitu ya. Kalau misalnya ada suara-suara atau ada video gitu, itu bisa kita off-kan ya. Oke, kemudian kita juga bisa mengatur ini ya, noise suppression atau suppression ini ya. Nah ini untuk untuk menekan kebisingan, gitu ya. Nah ini ada di Team Setting, pilih Devices. Team Settings ada nggak ini? Team Settings, kemudian Team Setting berarti di sini ya. Kemudian pilih Devices, ada nggak ini? Nah Device Setting ini ya. Kemudian ada nggak di sini? Nah ini noise suppression. Nah ini ya, teman-teman bisa pilih high, low, off atau auto ya. Oh, ini ada di device setting, kemudian di Microsoft Teams ya. Oke, terakhir. Nah, refleksi. Bagaimana Anda dapat mengurangi gangguan dalam rapat di Microsoft Teams? Fitur apa saja yang Anda gunakan? Nah, ini khusus untuk Anda sendiri ya. Untuk kita sendiri, apa saja yang perlu kita setting ketika kita akan melaksanakan meeting di Microsoft Teams. Nah, apakah dengan menggunakan fitur tersebut dapat membantu proses pembelajaran inklusi? Nah, sampaikan pendapat kalian di kelas. Oke, kemudian ada lagi ini ya, sedikit bagaimana meningkatkan partisipasi dalam Teams meeting. Ya, bisa menggunakan raise hand, together mode, atau in meeting chat. Nah, ini kalau together mode itu seperti ini ya. Nah, ini nggak kelihatan kalau together mode ini kalau teman-teman nggak mengaktifkan kamera saya sendiri, kelihatan saya sendiri nih di sini. Ya, ini sudah mau selesai, barangkali teman-teman bisa menyalakan kameranya, nanti sekalian kita foto ya. Nah, untuk praktek together mode ini ya, nanti di sini akan kelihatan ininya apa, wajah-wajah kita gitu ya. Kalau di sini kita pilih together mode. Nah, ini yang menyalakan
kamera kan cuma saya. Nah, ini Mas Andika sudah mulai, Mbak Ajeng. Nah, ini lucu ya kalau di Together Mood ini juga banyak juga ininya. Pilihan galerinya biasanya ada nggak di sini? Pilihan galerinya ini ada banyak biasanya. Change scene. Nah, ini ada change scene. Coba kita coba ya. Semakin bertambah nanti. Nah, ada yang kayak bioskop seperti ini. Atau foto ya. Di ini ya. Nah, di sini ya lucu. Lucu ya ini. Ini kayak yang di bioskop atau misalnya ini ya. Nah ini ya. Ini seperti di perkuliahan gitu ya, di hall. Nah, ini ya. Mbak Niken ini depan sendiri, yang nyopir ini Mbak Niken di depan sendiri ini. Oke. Kita tunggu ya sambil teman-teman ini kita sudah mulai selesai. Sambil kita ini raise your hand. Kemudian ini Together Mood. Nah, ini ada sedikit bacaan ya. Silakan, ini tentang ini ya. Tentang otak ini ya. Bagaimana tim dengan menggunakan Together Mood ini menurut penelitian ya, ini ada studi kasus ya atau penelitian bahwa ternyata dengan menggunakan Together Mood seperti ini bisa menghilangkan kelelahan ketika rapat gitu ya, karena mungkin bisa melihat wajah-wajahnya ini ya. Kalau tadi kan saya sendiri gitu ya, ini cepat lelah gitu ya. Nah, ketika bisa melihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng seperti ini, nah ini ternyata ini bisa meminimalisir kelelahan. Nah, ini ya. Oke, ini decrease meeting fatigue ya. Jadi bisa mengurangi kelelahan ketika kita meeting. Oke, ya. Ini ya. Jadi ini masih ini ya, mengaktifkan obrolan meeting chat ya, di chat ini juga kita ini bisa atur juga di meeting policy tadi. Kemudian menambahkan aplikasi ketika rapat. Nah, ini seperti yang kemarin ya. Kita bisa menambahkan aplikasi lain, tapi menambahkannya ini sebelum ya. Seperti kemarin Microsoft Form yang didemukan oleh Mike itu ya, Microsoft Form untuk survei. Nah, ini maksudnya itu ya, menambahkan aplikasi ketika rapat. Oke ya, selesai. Mari kita jawab dulu teman-teman ini. Pertanyaan ini biasanya ketika peserta rapat membagikan layar mereka, semua streaming video berkonversi menjadi thumbnail. Ini bisa menjadi masalah bagi pengguna yang membutuhkan penerjemah karena mereka harus dapat melihat penerjemah mereka dengan jelas. Nah, supaya mereka dapat dapat melihat dengan jelas penerjemahnya. Nah, ini apa ini ya? Bagaimana pengguna tersebut dapat mengatasi hal ini gitu ya? Ya, kira-kira kita pakai apa ini? Ya, kita dapat menyematkan video penerjemah gitu ya. Ya, ya, mereka dapat menyematkan video penerjemah supaya mereka bisa mengerti ya. Ini bagi pengguna yang membutuhkan penerjemah. Nah, ini mereka bisa menambahkan penerjemah seperti yang disampaikan tadi ya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita akhiri pertemuan ini. Cukup banyak ya materinya. Sebenarnya materinya cuma 2, hanya saja kontennya sangat lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Mudah-mudahan ini tadi bisa diterima dengan baik ya. Oke. Silakan barangkali ada yang ini ingin menyumbangkan atau ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada mungkin bisa ini ya, bisa saya akhiri. Semangat semuanya, semoga lulus semua. Makasih Bu Amiro. Sama-sama Mbak Niken. Makasih Mbak Niken.